Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alus Lehan. Di sini saya akan melakukan evaluasi pemeriksaan fisik pada anak. Sementara untuk pemeriksaan fisik pada anak sendiri berbeda dengan pemeriksaan dengan orang dewasa. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan dengan cara pemeriksaan yang harus sesuai dengan umur anak atau bayi. Suasana harus tenang, nyaman, karena jika anak ketakutan, kemungkinan dia akan menolak untuk diperiksa. Kemudian untuk anak usia 1-3 tahun, kebanyakan diperiksa dalam pelukan ibu. Kemudian pada bayi biasanya untuk tata caranya biasanya bayi yang kurang dari 6 bulan biasanya diperiksa dengan diletakkan di atas meja periksa. Baik, untuk tata cara dan urutan pemeriksaan fisik anak sendiri tetap dimulai dengan inspeksi, palpasi, persekusi, dan auskultasi. Untuk palpasi dilakukan dengan telapak tangan, kemudian telapak tangan atau jari-jari. Kemudian untuk persekusi biasa dilakukan dengan perbedaan suara, ketukan sehingga dapat ditentukan batas-batas organ dan massa abnormal. Dan seperti biasa untuk auskultasi pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan stetoskop dan menggunakan suara pernafasan atau bunyi dan bising jantung. Baik, untuk alatnya sendiri yaitu yang pertama ada stetoskop, kedua ada meset anak, ketiga ada tensimeter, keempat ada timbangan anak, kemudian kelima ada termometer, kemudian ada meteran tinggi badan, ketujuh ada medline, kedelapan ada palu refleks. Baik, kita lanjut ke prosedur tindakan. Baik, seperti yang kita tahu tadi, untuk pemeriksaan pertama yaitu meliputi pemeriksaan umum, yaitu meliputi KU atau keadaan umum, yaitu ada kesan sakit, kesadaran, dan kesan status gizi. Yang kedua yaitu ada tanda vital yang meliputi tekanan darah, nadi, nafas, suhu. Untuk suhu sendiri yaitu ada rektal, oral, dan aksiler. Baik, untuk yang pertama yaitu ada dari tekanan darah. Untuk tekanan darah waktu lahir biasanya berkisar antara 60-90 mmHg, yaitu sistolik. Dan setiap tahunnya biasanya naik 2-3 mmHg untuk kedua-duanya. Kemudian untuk nadi, untuk laju nadi biasanya meliputi biasanya 60-100 kali per menit. Dan untuk nafas sendiri biasanya kita perhatikan laju nafas, irama, dalaman, dan pola pernafasan. Kemudian ada suhu. Untuk pengukuran rektal, oral, dan aksiler sendiri seperti biasa. Untuk rektal biasanya anak tengkurap di pangkuan ibu atau ditahan dengan tangan kiri. Dan kemudian untuk oral yaitu menggunakan termometer, kita lakukan dengan meletakkan di bawah lidah. Kemudian aksiler sendiri yaitu termometer ditempelkan di ketiak selama kurang lebih 3 menit. Kemudian juga ada pemeriksaan antropometri yang meliputi pemeriksaan berat badan dan tinggi badan. Baik, lanjut ke pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan kulit. Pada pemeriksaan kulit sendiri biasanya yang harus diperhatikan yaitu warna kulit, edema, tanda pendarahan, kemudian luka parut atau sikratrik, kemudian pelebaran pembuluh darah, kemudian ada nervus, bercak, kemudian ada pigmentasi, tonus, turgor, dan pertumbuhan rambut dan pengembasan kulit pada bayi tersebut atau anak tersebut. Untuk pemeriksaan berikutnya yaitu ada pemeriksaan kelenjar limfe. Kelenjar limfe yang perlu diraba adalah seperti belakang telinga, leher, ketiak, bawah lidah, dan suboccipital. Apabila teraba, tentukan lokasinya dan ukurannya mobile atau tidak. Lanjut ke pemeriksaannya itu pemeriksaan berikutnya itu ada pemeriksaan kepala. Pada pemeriksaan kepala perlu diperhatikan yang pertama besar, ukuran, lingkar kepala, kemudian asimetrinya, dan kemudian ubun-ubun, pelebaran pembuluh darah, rambut, tengkorak, dan muka. Untuk besar kepala sendiri diukur lingkar kepalanya yang paling besar yaitu melalui dahi dan daerah yang paling menonjol
daripada oksipital posterior. Baik, untuk pemeriksaan berikutnya yaitu ada pemeriksaan muka. Pada pemeriksaan muka sendiri, kita harus memperhatikan yang pertama simetri atau tidak, paralisisnya, jarak antara hidung dan mulut, jembatan hidung, kemudian ada pembengkakan atau ada nyeri pada sinus atau tidak. Kemudian ada yang selanjutnya itu ada pemeriksaan pada mata. Pada pemeriksaan pada mata, biasanya kita harus memperhatikan fotofobia, ketajaman melihat, nystagmus, kemudian ada kelenjar lakrimalis, kemudian ada kornea, pupil, katarak, dan strabimus ringan dapat ditemukan pada bayi kira-kira di bawah 6 bulan. Kemudian untuk pemeriksaan berikutnya yaitu ada pemeriksaan hidung. Untuk pemeriksaan hidung, perhatikan bentuknya, gerakan cuping hidung, mukosa, sekresi, kemudian perdarahan, kemudian ada keadaan septum, kemudian ada perkusi sinus. Yang selanjutnya itu ada pemeriksaan mulut. Untuk pemeriksaan mulut sendiri yang kita harus perhatikan yaitu ada bibir, yang meliputi ada warna, visura, simetri atau tidak, dan gerakan bibir. Kemudian kita harus pemeriksaan yang berikutnya itu ada pemeriksaan gigi. Untuk hal yang harus diperhatikan yaitu ada bentuk, letak, kemudian ada malokasi, kemudian ada tumbuh kembang gigi lambat atau tidak. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu ada selaput lendir mulut yang meliputi warna, peradangan, pembengkakan, dan pemeriksaan lidah seperti kering atau tidak, kotor atau tidak, tremor atau tidak. Kemudian untuk warna, ukuran, gerakan, dan kemudian ada tepi hipertenis atau tidak. Baik, untuk pemeriksaan yang berikutnya yaitu ada pemeriksaan tengkorak atau tenggorokan. Biasanya dilakukan dengan menggunakan alat skapel. Untuk anak disuruh mengeluarkan lidah dan mengatakan A yang keras. Selanjutnya spatel diletakkan pada lidah, sedikit ditekan ke bawah. Untuk hal yang diperhatikan yaitu ada uvula, tonsil besarnya, warna peradangan, dan eksudat pada lidah tersebut. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan telinga. Pada pemeriksaan telinga, kita harus memperhatikan letak telinga, warna, bau, sekresi telinga, nyeri atau tidak. Kemudian ada liang telinga. Kemudian ada pemeriksaan menggunakan headlamp dan spektrum telinga. Kemudian pemeriksaan yang berikutnya yaitu ada pemeriksaan leher. Pada leher, perhatikanlah panjang pendeknya, kelenjar leher, letak trakea, kemudian pembesaran kelenjar tiroid, pelebaran vena, populasi karotis, dan gerakan leher. Kemudian untuk pemeriksaan yang berikutnya itu ada pemeriksaan torak. Untuk pemeriksaan torak sendiri seperti halnya pada dewasa meliputi inspeksi, kemudian ada palpasi dan perkusi. Untuk inspeksi sendiri pada anak yang lebih dari 2 tahun meliputi lingkar dada sama dengan lingkar kepala. Kemudian untuk pada anak yang kurang dari 2 tahun yaitu lingkar dada kurang lebih lingkar dada lebih besar daripada lingkar kepala. Kemudian untuk bentuk toraknya ada bentuk torak, kemudian ada pengembangan dada kanan dan dada kiri, ada pernapasan, dan kemudian untuk pemeriksaan palpasi sendiri seperti biasanya yaitu pengembangan dada, framus raba, sala iga, dan perabaan ictus cordis. Dan kemudian untuk perkusi sendiri dapat dilakukan dengan secara langsung dengan menggunakan satu jari tanpa bantuan jari lain. Dan kemudian untuk auskultasi seperti biasa kita tentukan suara dasar dan suara tambahan. Baik, dan pemeriksaan selanjutnya yaitu ada pemeriksaan abdomen. Seperti halnya pada dewasa, pemeriksaan abdomen secara beruntun meliputi inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Baik, untuk pemeriksaan yang selanjutnya yaitu ada pemeriksaan ekstremitas. Untuk hal yang harus diperhatikan yaitu kelainan bawah, panjang dan bentuknya, dan pembengkakan tulang atau persendian.
Kemudian periksa suhu, nyeri tekanan, pembengkakan cairan, kemerahan, dan gerakan otot. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu ada pemeriksaan alat kelamin. Untuk hal yang harus diperhatikan yaitu untuk anak perempuan yaitu ada sekret dari utera dan vagina atau tidak. Untuk labia mayora ada perlengketan atau tidak. Kemudian ada pada himen ada atresia atau tidak. Kemudian pada klitoris membesar atau tidak. Kemudian pada anak laki-laki untuk pertama yaitu pada penis besar atau tidak, skrotum membesar atau tidak, kemudian ada hairnya atau tidak. Kemudian pada tesis normal sampai puber besar kelereng. Kemudian refleks kremaster. Untuk refleks kremaster biasanya gores paha bagian dalam testis akan naik dalam skrotum. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu kita setelah melakukan pemeriksaan fisik yaitu merapikan alat dan bahan, dan jangan lupa mengevaluasi atau mendokumentasikan tindakan yang kita lakukan barusan. Baik, mungkin sekian untuk penjelasan materi dan untuk evaluasi pemeriksaan anak, fisik anak dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.